Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Ervina, saya CGP dari Tulang Bawang Angkatan 10 dan bertugas di SMA Negeri 3 Menggala. Di sini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wiwit Tresnowati, nanti akan bertindak sebagai coach, dan juga rekan saya CGP Angkatan 10 Tulang Bawang juga, Pak Sultan, akan bertindak sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Kami melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Ya. Baik, percakapan yang pertama itu dilakukan oleh observer dengan coach, kemudian coach dengan coachee, kemudian yang ketiga observer dan coach. Ya, baik. Bisa kita mulai, siap? Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ibu Wiwit. Apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu Nova. Alhamdulillah sehat. Bu Nova gimana kabarnya? Ya, sama Bu. Alhamdulillah, saya juga sehat. Begini, rencananya Bu Wiwit akan melakukan praktek coaching ya dengan Pak Sultan. Nah, Iya, Bu. kira-kira nih dari praktek coaching yang akan Ibu Wiwit lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu lakukan atau Ibu siapkan seperti itu? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta, Bu. Yang pertama itu saya akan menggali informasi, kemudian tujuan dari percakapan yang akan dilakukan, kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini, kemudian yang kedua saya juga akan mengidentifikasi masalah gitu terkait masalah yang coach saya hadapi. Nah, setelah itu saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya. Sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Itu Bu, mungkin rencana yang ingin saya lakukan. Baik Bu Wiwit, nanti dalam praktek coachingnya Bu Wiwit dengan coachee yaitu Pak Sultan ya, saya akan mengamati dan menilai dengan menggunakan rubrik-rubrik penilaian coaching. Seperti itu, Bu. Iya, iya Bu Nova. Mungkin penilaian itu supaya nanti saya bisa mengetahui ya Bu ya, apa yang sudah baik atau apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki lagi ke depannya. Mungkin itu ya Ya, Bu. benar sekali. Jadi nanti penilaian tersebut saya memakai 4 kriteria, Bu. Yang pertama itu kriterianya ada dimulai dari kurang baik, yang kedua itu cukup baik, yang ketiga itu baik, dan sudah pasti yang keempat adalah sangat baik. Iya, oke Bu Nova, siap. Oke, siap ya. Kemudian nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Wiwit kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, Bu, atau presence. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya.
agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Jadi ada 3 itu, Bu, yang akan saya kembangkan. Ya. Jadi agar nantinya saya mengobservasi bisa lebih fokus. Nah, jadi dari ketiga kompetensi coaching yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, dimulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Secara lebih spesifik nih, kompetensi yang mana yang akan Ibu Wiwit kembangkan? Dan apa saja yang akan Ibu Wiwit lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik, Bu. Dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan dari kegiatan coaching ini, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Di mana yang pertama, saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan menatap, Bu, menatap ketika lawan bicara saya yaitu coach saya. Jadi kemudian yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas apapun, Bu, selain aktivitas dengan coaching saya, dengan coach saya. Jadi aktivitas coaching yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir, saya akan menyimak yang akan disampaikan oleh coach saya. Itu sih, Bu, yang menjadi fokus saya. Seperti itu, Bu. Kira-kira ya Bu ya, apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah saya ingin coach saya itu mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Jadi, sebagai seorang coach, itu dikatakan berhasil melakukan kegiatan coaching ketika, coach itu mampu, Bu, menggali ide, dan potensi dari coachee secara baik, tanpa memberikan, bantuan ide atau solusi dari permasalahannya tersebut. Itu sih, Bu, menurut saya indikator keberhasilannya. Ya, baik Bu Wiwit. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Ibu laksanakan? Jadi kebetulan Ibu hari ini saya sudah janjian dengan coach saya. Jadi nanti Ibu mungkin bisa melihat dan mengobservasi ya Bu kegiatan coaching yang saya lakukan. Nah, untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum berkembang itu pada diri saya Bu selaku coach. Mungkin seperti itu Bu. Ya, Insya Allah Bu, saya siap ya. Setelah saya mengamati percakapan Ibu Wiwit dengan coach nanti ya, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Wiwit harapkan. Ya, kalau begitu Ibu Nova bisa masuk ke ruangan terlebih dahulu Bu sambil menunggu coach saya Pak Sultan datang Bu. Silakan Bu. Ya, siap Bu. Selamat siang Bu Wiwit. Selamat siang juga Pak Sultan. Apa kabarnya Pak? Kok sepertinya sedang tidak bersemangat nih Pak? Iya Bu, hari ini kurang semangat. Belum cair gaji 13. Iya, kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang membuat Pak Sultan nggak semangat gitu? Kira-kira apa nih Pak? Gini loh Bu, saya mau kalau boleh saya ini mau curhat masalah saya hari ini.
Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Iya Pak, silakan Pak. Saya akan berusaha membantu Bapak untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Silahkan Pak, diceritakan saja. Begini Bu Wit, saya merasa kalau saya mengajar di kelas itu murid saya tidak bersemangat gitu loh Bu. Bahkan kadang-kadang ada yang tidur gitu Bu. Oh, jadi muridnya ada yang tidur ketika Pak Sultan mengajar ya? Nah, menurut Pak Sultan, mengapa sih hal tersebut bisa terjadi tuh Pak? Saya tidak serta-merta ingin menyalahkan murid saya sebenarnya Bu. Saya rasa hal tersebut bisa terjadi karena ya mungkin cara saya mengajar yang kurang tepat mungkin Bu. Oke, baik Pak. Kalau begitu, sebenarnya nih, bagaimana cara Bapak mengajar selama ini Pak? Karena saya mengajar mata pelajaran eksak kimia, saya akan yakin dengan penjelasan dan latihan soal murid-murid saya. Murid saya akan paham dan menguasai materi kimia itu, Bu. Memang sih masih konvensional, dan pada akhirnya murid saya jadi tidak bersemangat dan bahkan sampai ada yang tidur gitu loh, Bu. Baik Pak. Kalau begitu, apa nih langkah-langkah yang akan Bapak ambil agar murid Bapak itu kembali bersemangat saat Bapak masuk kelas gitu? Kira-kira apa Pak? Yang jelas saya akan mengubah cara saya mengajar saya, Bu. Baik, jadi merubah cara mengajar yang seperti apa Pak yang akan Bapak Sultan lakukan gitu kira-kira? Saya akan melakukan variasi dalam mengajar seperti mengajak murid ke lab kimia, terus memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran, mengajak ke perpustakaan, menerapkan beberapa model pembelajaran untuk sekaligus saya melakukan PTK gitu, Bu. Baik. Lalu apakah ada hal lain yang akan Pak Sultan lakukan gitu? Kira-kira, Pak? Untuk saat ini sih saya akan fokus untuk melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, Bu sih. Baik, Pak. Langkah yang Pak Sultan ambil itu sudah tepat sekali ya, Pak. Saya setuju dengan ide Pak Sultan tersebut. Syukurlah saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam hal menyelesaikan ini, Bu. Karena saya ingin seperti rekan-rekan yang lain yang mengajar itu muridnya semangat, kemudian menyenangkan gitu loh, Bu. Iya, syukurlah Pak, saya juga merasa lega. Nah, dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa nih yang akan eee, Pak Sultan lakukan? Dan kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan menjalankan rencana ini, Pak? Untuk hal itu secepatnya, Bu. Mulai besok saya akan mencoba mencari model-model atau strategi pembelajaran yang cocok dengan karakter murid dan materi yang akan saya sampaikan, Bu. Baik, Pak. Lalu dukungan apa nih yang Bapak butuhkan atau yang dibutuhkan Pak Sultan, dan siapa saja kira-kira yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Ya, tentu saja, Bu, dukungan kepala sekolah, eh, dari pendanaan, dukungan wakakurikulum, kemudian dukungan rekan-rekan sejawat dalam memberikan saya masukan model atau strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga segera terrealisasi ya, Pak, rencana tersebut. Dan saya berharap sukses gitu sampai akhirnya tujuan, Bapak agar murid-murid itu selalu bersemangat saat Bapak melakukan kegiatan
pembelajaran itu bisa tercapai ya Pak. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi anak didik kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama Pak Sultan. Maaf Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan murid. Saya pamit duluan ya ke dari ruangan ini Bu ya. Iya Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sultan. Alhamdulillah Ibu Wiwit, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Pak Sultan tadi ya. Bagaimana Bu Iya, Wiwit Bu. hasilnya? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik Bu Nova. Jadi coach saya itu Pak Sultan tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Begitu Bu. Ya. Kalau begitu ya Bu, langsung aja nih kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Wiwit lakukan tadi ya, terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Wiwit sampaikan di awal kita praobservasi tadi. Kemudian apa yang sudah Ibu Wiwit lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Wiwit sebutkan pada saat kita praobservasi tadi. Baik Bu Nova, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu atau presence. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah yang coach saya hadapi. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya, begitu Bu. Pada saat kegiatan coaching, saya menatap mata coach saya dan saya juga tidak melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching ini, Bu. Begitu, Bu. Ya, baik Bu Wiwit. Memang tadi saya lihat ya, Ibu Wiwit itu sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu tadi, Pak Sultan. Kemudian Bu Wiwit juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang sudah dibicarakan oleh coach Ibu. Dan sekaligus tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Sultan. Jadi Bu Wiwit menurut saya sudah dengan bagus, sudah baik melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Sultan. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Nova sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan tadi dengan Pak Sultan. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Wiwit. Saya harap setelah kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, tapi kira-kira nih ya, rencana Ibu Wiwit ke depannya bagaimana Bu dengan kompetensi coaching mana yang akan Ibu lebih kembangkan lagi gitu ke depannya? Jadi ke depannya kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu, kepada coach saya. Di mana saya berharap dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, coach saya itu bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Jadi saya ingin banyak latihan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, gitu Bu Nova. Ya. Selanjutnya Bu Wiwit ya,
apa langkah-langkah Ibu Wiwit untuk mengembangkan kompetensi coaching tersebut? Nah, khususnya ini kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan refleksi, Bu. Refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya. Dan kemudian dari refleksi itu saya tahu apa yang harus saya perbaiki ketika melakukan kegiatan coaching. Kemudian selanjutnya itu dari hasil refleksi diri saya, itu saya akan mencari referensi gitu Bu, bagaimana cara melakukan coaching yang baik gitu Bu ya. Dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot Bu kepada coach saya. Mungkin itu Bu. Jadi Bu Wiwit akan melakukan refleksi dulu ya, dan juga Iya, Bu. mencari referensi dari berbagai sumber tentunya untuk melakukan praktek coaching yang lebih baik lagi. Nah, Iya, Bu. kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya rencana yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan melaksanakan rencana tersebut itu insya Allah secepatnya, Bu. Mencari referensi. Jadi sebelumnya saya akan mencari referensi di Google, kemudian di YouTube atau media-media sosial lainnya. Dan juga saya juga akan mencari referensi dari rekan sejawat, Bu. Dan saya juga akan melakukan refleksi begitu, Bu. Ya. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang Ibu Wiwit lakukan ke depannya bisa semakin lebih baik lagi dan bisa bermanfaat lagi. Ya, refleksi yang Ibu lakukan tidak hanya bermanfaat untuk diri Ibu ya, agar meningkatkan kompetensi coachingnya, tapi juga saya berharap bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat Ibu juga, seperti itu. Amin. Terima kasih Bu Nova sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu Wiwit. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu ya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.